Selamat pagi Bu Dewi Aturida. Ya, perkenalkan saya Siska Mayasari, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Sumedang Barat, Kabupaten Oku Timur. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumedang Barat, yaitu kepala sekolah saya sendiri, dengan Ibu Dewi Aturida. Silakan Bu. Baik, saya Dewi Aturida SPD NPB, Kepala SMA Negeri 1 Sumedang Barat, Oku Timur. Terima kasih. Di sini Ibu apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Bu, di sini saya izin untuk mewawancarai sebentar dan meminta waktu Ibu dalam pengambilan atau keputusan yang selama ini sudah kita jalankan di sekolah atau kita terapkan di sekolah, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan atau juga kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Kira-kira kasus di sekolah kita ini apa Bu? Siswa ya, ini yang berkaitan dengan siswa. Siswa kita ini kasusnya yang pertama masih banyak anak ya. Kadang-kadang beberapa anak yang terlambat, walaupun semakin hari sebenarnya semakin turun jumlah siswa terlambat, tapi masih ada. Terus ada juga kejadian misalnya anak itu tidak sekolah betul-betul beberapa hari. Nah, di sini biasanya yang berperan aktif menangani anak-anak yang bermasalah seperti ini adalah wali kelas dan pendidikannya. Dulu di awal saya jadi kepala sekolah, siswa terlambat itu sangat dominan sekali. Masuk jam 7.15, tapi anak-anak 7.30 kadang-kadang masih ada di Sukarno. Tapi semakin kesini semakin berkurang, walaupun masih ada beberapa anak yang terlambat. Nah, biasanya terlambat itu seperti Bu sudah ketahui, itu anaknya yang sama. Anak itu yang terlambat. Dan yang sangat ini, anak yang terlambat itu kadang-kadang rumahnya yang dekat dengan sekolah. Nah, ini yang diperlukan adalah peran serta wali kelas dan guru BK untuk mengetahui penyebabnya dulu apa. Di sini Bu, yang pertanyaan yang saya tanyakan yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi mengidentifikasi kasus memang ini kan agak-agak seperti apa gitu kan, menilai anak-anak. Tetapi sebelum memutuskan segala sesuatu, identifikasi pasti harus, dan yang mengidentifikasi di lapangan itu adalah wali kelas. Wali kelas harus bisa mencari apa penyebab yang terjadi pada anak tersebut. Biasanya wali kelas akan didampingi oleh guru BK untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Berarti yang turun tangan langsung itu adalah wali kelasnya. Wali kelas. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi anak-anak yang posisi menurut dia kita nggak bisa menyalahkan. Jadi misalnya dari hasil identifikasi masalah anak itu terlambat karena yang pertama dia bangun usianya. Nah, di sini misalnya guru wali kelas itu setelah observasi kenapa anak ini terlambat, jawabannya karena anak itu kesiangan. Apa penyebab anak itu kesiangan? Ternyata anak itu pada malam hari dia bekerja. Karena dia bekerja, sementara kalau dia tidak bekerja, dia tidak bisa makan. Bukan hanya dia, tetapi juga ada beberapa adiknya yang tergantung kepada dia, tulang punggungnya. Jadi ini benar-benar sebuah dilema Bu Siska, nggak bisa kita putuskan anak ini terlambat terus maka kita harus memberhentikan anak, nggak bisa. Jadi harus tetap dilihat dari sisinya dari mana. Walau pada akhirnya anak ini akan tetap kita bina, kita tekankan jangan sampai dia terlambat. Cuma dalam beberapa kasus pemakluman ini harus Bu, nggak bisa nggak. Makanya kalau anak itu terlambat tidak serta-merta jujur penyebab, padahal ditanyakan penyebab anak itu terlambat. Kalaupun anak nggak bisa jujur, biasanya wali kelas yang akan mencari informasi di mana penyebab anak. Kasus Joni misalnya, Joni itu kan sering terlambat. Setelah diidentifikasi Bu Dewi dulu di kelas 10, dia punya unsur tadi yang saya katakan. Ternyata dia itu malamnya bekerja, dan kerja itu termasuk kerja menangkap pagi hingga atas 10 itu kan kerjaan bulan.
dan selesai sampai jam 2 jam 3 subuh, sementara harus sekolah. Itu yang pertama. Terus yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya kita ibu atau ibu lakukan selama ini? Ya, seperti saya katakan tadi, prosedurnya tetap harus komunikasi dengan anak, buat kesepakatan dengan anak, kalau dia masih terlambat seperti apa. Jadi langkah-langkah bagaimana kita menerapkan kesepakatan itu harus kita laksanakan. Walaupun kadang-kadang setelah kita buat kesepakatan, buat ini ada aja anak itu yang melanggar. Jadi untuk langkah-langkah prosedurnya yaitu yang pertama itu harus kita berkomunikasi dulu. Komunikasi. Ya. Jadi kita tahu itu kira-kira kenapa ya. Penyebabnya apa. Kemudian kita baru buat kesepakatan serta ada konsekuensinya. Iya, dibuat dengan anaknya. Iya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini? Membuat sebenarnya ini lebih mengedepankan sisi kemanusiaan kadang-kadang. Kita dilema misalnya anak itu kita berhentikan. Kalau berhenti, dia tidak ada masa depan, kita katakan salah. Karena kalau kita berhentikan dari sini atau kita suruh pindah, otomatis anak itu akan tidak sekolah. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang membuat kita, ya kepala sekolah melalui rapat dewan guru, kadang-kadang menekan sisi emosi, menekan rasionalisme kita, tetapi lebih mengedepankan kemanusiaan. Karena dengan harapan kita tahu persis bahwa kenapa kita mengedepankan kemanusiaan. Nah, karena kalau menurut saya Bu Siska, masa depan anak kita ini kan kita sudah tahu mereka tidak akan melanjutkan sekolah, bisa dia. Tapi kalau kita tahu mereka tidak mau melanjutkan sekolah, kalau kita suruh mereka pindah, misalnya karena terlambat terus, sudahlah daripada ini kita suruh pindah. Tapi akibatnya dia tidak akan punya ijazah SMA. Sementara kan dunia sekarang kan walau bagaimanapun ijazah itu menekan sisi emosi, kadang-kadang menekan sisi rasional, lebih mengedepankan rasa kemanusiaan demi masa depan anak-anak. Selanjutnya Bu, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema identitas? Tantangannya itu adalah peserta didik lain. Itulah tantangan utamanya. Karena anak-anak SMA itu sudah bisa menilai. Jadi kadang-kadang mereka itu mikir kita menyelamatkan satu anak. Kadang-kadang yang lain itu ada protesnya. Kok dia bisa naik sih Bu? Gitu kan? Bu Sita sudah sering sekali mendengarkan, kok dia bisa naik Bu, sementara kami yang tiap hari sekolah ini sama dengan dia kasusnya, gitu kan? Nah, itulah tantangan. Disinilah peran kita berkomunikasi dengan anak-anak dan menjelaskan. Seperti kemarin yang kejadian transseksualis itu, Bu, anak tidak sekolah banyak apa, tapi harus menyelamatkan anak ini. Akhirnya apa yang kita ambil, anak itu harus mengganti sejumlah dia nggak hadir di sekolah dengan tiket, walau kawan-kawannya sudah terima ijazah, dia nggak boleh terima ijazah sebelum jadwal dia yang nggak masuk 10 hari itu digantikan dengan tiket ke sekolah. Tapi dia hadir di sekolah ya, jadi tidak boleh hadir. Itu dengan guru BK juga ya? Iya, ini memang jadi tantangannya itu guru-guru itu nambah pekerjaan ya. Karena kita nggak mungkin ngasih dia hukuman terlalu banyak kalau di jam belajar. Otomatis guru BK, wali kelas kadang-kadang nambah hari, harus ada stay di sekolah nungguin anak yang melaksanakan kewajiban dia berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah kita buat. Ibu, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah juga langsung menyelesaikan di tempat, memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Menyelesaikan kasus dilema etika ini tidak ada terjadwal karena itu kan spontanitas ya. Biasanya yang dapat laporan itu saya melalui wakil siswaan. Kalau memang sudah di kesiswaan dia sudah melimpahkan kepada saya, berarti itu harus buat
Nah, tetapi masalah ini akan tetap kita kaji bersama, tetap kita kaji, kita beri waktu mereka untuk perbaikan. Biasanya pengambilan keputusan itu terakhir pun itu tetap, walau dominan misalnya kepala sekolah yang mengambil keputusan, tetap harus memanggil, menanyakan bapak ibu yang berkaitan dengan anak. Jadi nggak dijadwal, itu spontanitas berdasarkan kasus yang terjadi di sekolah. Berarti diselesaikan pada saat itulah ya. Iya. Selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus problematika? Saya kalau faktor dari luar sih tidak ada ya sebenarnya, kalau yang menggunakan misalnya dari jenis tidak ada. Tetap pengambilan keputusan itu murni hasil pemikiran bersama di sekolah. Jadi cuma sekali lagi, kalau sudah pengambilan keputusan itu timbang benar, ini sudah benar apa belum, karena sudah benar apa belum, karena apapun keputusan yang kita ambil itu akan berdampak kepada anak. Berarti Ibu untuk sekolah dan juga gurunya ya. Iya. Yang bantu. Kemudian ada juga nggak Bu dari misalnya pihak orang tua? Ya, biasanya orang tua itu tetap akan dilibatkan. Orang tua itu mulai orang tua itu dilibatkan sebenarnya dari awal. Kalau ada masalah ini, identifikasi wali kelas itu pasti ke orang tua dulu. Apa penyebabnya itu pasti ke orang tua. Nah, cuman di sini kadang-kadang orang tua ini ada yang orang tua aktif bertanya, ada orang tua itu kadang-kadang tidak mau datang ke sekolah aja, nggak mau. Nah, ini yang jadi kadang-kadang jadi beban ya kan. Setelah anaknya sudah di ujung-ujung akhir, kadang-kadang ada juga orang tua yang bukan anak saya ini baik ini. Tetapi itulah makanya sekolah itu harus punya data, harus punya bukti yang konkret. Cuman saya beberapa kali mengatakan mungkin hanya ada di SMA 192 yang dulu itu kompetisi hampir tiap minggu. Ya, sekolah-sekolah lain itu mungkin tidak ada. Kalau di sini siswa nggak masuk itu sampai 3 hari, Pak Satpam itu sangat menunjang rumah mencari apa penyebabnya anak ini. Kadang-kadang kalau ternyata dia di rumah berangkat, kalau ini anak saya berangkat, tapi tidak sampai ke sekolah. Ini kalau pihak sekolah saya rasa sudah lumayan, apalagi yang BK, yang wali kelas, yang satpam dari anak-anak memang menyelesaikan seperti itu. Ibu, pertanyaan yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang diambil untuk keputusan dilema? Belajar yang dipetik itu Ibu Siska, kadang-kadang yang pasti kita itu setiap mengambil keputusan jangan hanya mengambil keputusan berdasarkan perasaan kita pada saat itu, apalagi emosi pada saat itu. Setiap keputusan yang kita ambil itu harus tetap kita kaji dulu dampaknya ke anak. Sekali lagi dampaknya ke anak. Jadi apapun yang kita putuskan ini akan berdampak kepada anak ini, berdampak kepada masa depan anak, tetapi juga harus melihat dampaknya kepada peserta didik yang lain. Benar-benar harus imbang, gak bisa berasa musuh, gak bisa emosi, karena inilah ke zaman Merdeka Belajar ini yang jadi orientasi adalah bagaimana pelayanan kita sekolah kepada anak-anak. Berarti kalau disimpulkan, berarti untuk pengambilan keputusan itu jangan diambil pada saat itulah Bu ya. Jadi kita harus tetap kaji ulang dan juga dampak terhadap anak itu juga dampaknya harus kita pikirkan. Kalau kita ngambil keputusan plan A, dampaknya apa? Kalau kita ngambil keputusan plan B, dampaknya apa? Ini yang harus benar-benar kita diskusikan bersama-sama biar tidak menjadikan anak itu tidak punya masalah-masalah. Mungkin itu saja Bu, terima kasih atas waktunya. Selebihnya berarti nanti saya juga akan bisa lebih mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah kita dan juga nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan untuk kasus-kasus ini. Terima kasih Bu. Selamat siang. Apa kabar Pak ini? Oke, perkenalkan saya Siska Mayasari, saya CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Sumber Barat, Kabupaten Aceh Timur.
Saya di sini ingin mewawancari Bapak selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kangkung ya Pak ya. Boleh Bapak perkenalkan dulu? Oke, baiklah, saya Pak Diki SDMTP selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kangkung. Saya berterima sekali atas kunjungan Ibu Siska selaku Cipta Divisi. Terima kasih Bapak. Nah di sini Pak, saya minta waktunya sebentar ya terkait wawancara untuk nilai-nilai kebajikan yang bersinggungan dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Nah kira-kira untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah atau di tempat sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk kasusnya di sini yang sering terjadi itu apa Pak? Kasus paling di SD itu disiplin siswa. Kadang siswa dalam sekolah terus disiplin berpakaian itu kan sering terjadi sekali. Berarti tentang kedisiplinan ya Pak ya. Secara lebih rincinya Pak, untuk sering tidak sekolah itu disebabkan karena apa Pak? Itu kadang kondisi dari keluarganya, bisa jadi karena setelah saya mempelajari kasus tersebut, terkadang saya bertanya dengan anak itu, ternyata dia tinggal dengan nenek, kakeknya, dengan orang tuanya. Itu salah satu penyebab dari tidak disiplin. Rata-rata anak-anak di sini itu orang tuanya merantau ya Pak ya, bekerja ya. Jadi mereka itu tinggalnya dengan nenek atau kakek dan keluarga lainnya. Nah, ini di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dengan kasus yang sudah dijelaskan tadi mengenai kedisiplinan siswanya di sini. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral Pak? Bicara dengan dilema etika atau dudukan moral itu, kalau dilemakan karena kasusnya benar dan benar, satu tidak benar, satu tidak salah. Benar. Sedangkan rujukan moral itu satu tidak benar, satu tidak salah. Nah, untuk mengidentifikasi dilema etika itu, saya mempelajari terlebih dahulu kasus yang terjadi. Setelah itu menyimpulkan, setelah adanya kesimpulan tersebut, bisa diambil suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut bisa dijadikan tindak lanjut untuk penyelesaian masalah kasus tersebut. Yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Anda menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengganggu nilai kebajikan? Sebelum saya mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang terjadi, pihak-pihak apa saja, siapa saja yang terlibat, lalu saya mengumpulkan data serta fakta sehingga mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk semua pihak tersebut sehingga tidak dirugikan. Dan pengambilan keputusan ini juga berdasarkan prinsip kekeluargaan serta musyawarah. Berarti di sini untuk menjalankan pengambilan keputusan tadi, di situ yang pertama itu mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan data dan juga keputusan-keputusannya baru kita bisa ambil ya. Baik, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Yang pertama, prosedur yang dilakukan pastinya memanggil dulu pihak-pihak yang bermasalah tersebut untuk dimintai keterangan, di mana kita bertanya apa letak permasalahannya, di mana letak permasalahannya, lalu apa penyebab masalahnya itu, dan solusi terbaik apa yang perlu diambil. Itu prosedur yang dilakukan. Oke, di solusinya berarti ya. Untuk yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif itu yaitu berdiskusi dengan pihak-pihak yang bermasalah tersebut dengan prinsip yang tadi saya katakan, yaitu kekeluargaan,
sehingga didapatkan solusi yang terbaik tanpa salah satu pihak dirugikan. Tentunya dengan bimbingan kepada pihak yang bermasalah itu, sehingga nantinya itu benar tidak terjadi masalah. Berarti kita berdiskusi dulu yang menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan, kemudian setelah itu baru biar tidak ada pihak-pihak yang terasa dirugikan ya. Berarti itu memang sudah keputusan yang sangat-sangat efektif ya. Untuk yang pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi untuk pengambilan keputusan ini yaitu bagaimana cara mencari solusi yang terbaik dari kedua belah pihak dengan risiko seminimal mungkin, tentunya dengan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Oke, berarti kalau misalnya dukungan yang positif, apakah ada seperti apa dukungan yang positif yang bisa menyelesaikan tantangan tersebut? Ya, bermusyawarah dengan guru, meminta saran pendapat sehingga bisa diselesaikan dengan cepat masalah tersebut. Berarti ada juga pihak-pihak yang terlibat ya? Iya. Oke, untuk selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Juga bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya, untuk penyelesaian kasus dilema etika tersebut, saya sebagai kepala sekolah tidak memiliki jadwal khusus untuk penyelesaian masalah. Tapi pada saat ada masalah, langsung pada saat itu juga diselesaikan. Ya, tentunya dengan dukungan, dengan melibatkan guru-guru, dewan guru atau meeting yang lain. Jadi langsung diselesaikan untuk mencari solusi. Suara langsung pada saat itu ya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Setiap masalah, saya selalu membawa masalah tersebut ke musyawarah dengan guru setiap ada permasalahan itu. Jika masalah tersebut bisa diselesaikan cukup dengan guru, maka cukup dengan guru. Tetapi jika masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan guru, kami terpaksa memanggil orang tuanya. Terkadang juga kami mencari solusi atau misalnya meminta solusi dari pengawas sekolah, komite sekolah untuk minta pendapat atau saran. Berarti bukan hanya guru ya, orang tua, komite pengawas. sekolah, pengawas juga bisa di situ bisa kita ambil ya untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut. Dan pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema? Saya rasa setiap permasalahan itu pasti ada dalam setiap anak itu mempunyai masalah. Tapi setiap permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah, mufakat. Tentunya dengan seluruh dukungan stakeholder semua warga sekolah itu masalah tersebut bisa teratasi. Sehingga dengan keputusan yang kita ambil kita bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih Bapak. Itu saja pertanyaan yang saya ingin tanyakan dalam mengambil keputusan-keputusan yang sangat-sangat relevan dan juga sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada kita terapkan di sekolah ataupun dilema-dilema yang sama-sama benar-benar atau benar juga salah. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya berterima kasih, berarti ini sangat-sangat membantu saya sekali dalam menyelesaikan tugas untuk demonstrasi kontekstual yang saya terapkan nanti mungkin dalam pengambilan keputusan secara bijak dan juga dapat bertanggung jawab. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.